Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Islam Azmi, notar 20.01.163, kelas TD 215. Izin memaparkan jawaban ujian akhir semester manajemen proyek. Yang pertama, mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Hal ini dikarenakan pengendalian proyek mengatur semua kegiatan di dalam proyek dengan tujuan agar proyek tersebut tepat waktu serta terkoordinasi dengan baik agar sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, sebutkan salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif solusinya. Salah satu masalah yang ada dalam pengendalian proyek adalah terjadinya pelaporan informasi yang kurang akurat. Pelaporan informasi dalam suatu proyek haruslah akurat dan jelas agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan serta evaluasi proyek. Alternatif dari solusi permasalahan ini adalah mengecek kembali dan melengkapi informasi yang akan dilaporkan agar tidak terjadi kerancuan yang berimbas pada tahapan proyek selanjutnya. Lalu yang ketiga, mengapa seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Karena dalam suatu proyek pastinya memiliki risiko yang menyertainya. Sehingga seorang manajer harus dapat mengidentifikasi, merencanakan, menganalisis, serta merespon setiap risiko yang muncul. Sehingga seorang manajer dapat mencegah dan meminimalisasi akibat yang tidak terduga dengan mempersiapkan rencana untuk keadaan yang tidak pasti yang berkaitan dengan risiko yang akan muncul. Yang keempat, berikan satu contoh konflik yang terjadi pada satu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Salah satunya konflik antar kelompok dengan organisasi. Konflik ini timbul ketika organisasi menuntut target produktivitas terlalu tinggi, sedangkan para individu anggota organisasi hanya bisa memberikan terlalu rendah. Contohnya, seorang direktur ingin perusahaannya maju dengan tingkat produksi yang optimal, sementara dari sisi manajer, mandor, buruh atau karyawan berkeinginan bagaimana memperoleh gaji atau upah yang setinggi-tingginya agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Lalu yang kelima, apa yang menyebabkan suatu proyek diberhentikan pengerjaannya? Yang menyebabkan suatu proyek diberhentikan pengerjaannya adalah proyek memang sudah selesai sesuai dengan kontrak. Selanjutnya, proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok, perubahan kondisi pasar atau kondisi alam. Dan yang terakhir, proyek berhenti karena tidak dapat memenuhi performasi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena perencanaan dan pengendalian yang buruk. Terima kasih.